Di dunia yang terbagi menjadi 4 pulau besar, setiap pulau dikuasai oleh kekuatan elemen yang berbeda. Air, api, angin, dan daun. 4 elemen yang menjaga keseimbangan dunia ini sejak zaman kuno. Namun, jauh sebelum manusia menguasai elemen-elemen ini, terdapat sebuah legenda yang hanya diketahui oleh segelintir orang bijak. Legenda tentang kalung elemen. Sebuah artefak kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan keempat elemen sekaligus. Kalung itu, menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, pernah dimiliki oleh Dewi Keseimbangan, sosok yang menjaga harmoni antara keempat negara. Namun ketika perang besar meletus ratusan tahun yang lalu, kalung itu dipecah menjadi 4 bagian untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang salah. Setiap pecahan disembunyikan di negara yang berbeda, dijaga oleh monster-monster kuat yang dikutuk untuk selamanya melindungi pecahan tersebut. Hingga kini, tak seorang pun yang berhasil mengumpulkan keempat pecahan. Banyak petualang yang mencoba, namun semuanya gagal. Beberapa tewas di tangan monster penjaga, beberapa menyerah karena perjalanan yang terlalu berbahaya, dan beberapa lainnya hilang tanpa jejak. Namun legenda juga mengatakan, suatu hari akan datang seseorang yang ditakdirkan untuk menyatukan kembali kalung itu. Seseorang dengan hati yang murni dan tekad yang tak tergoyahkan. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Di sebuah desa kecil di Pulau Netral, pulau kelima yang tidak dikuasai oleh elemen apapun, tinggallah seorang gadis muda bernama Sokalaura. Desa itu damai, jauh dari konflik 4 negara besar. Penduduknya hidup sederhana, bertani, berdagang, dan menjalani kehidupan yang tenang. Sokalaura sendiri adalah seorang penyembuh, atau lebih tepatnya, seorang yang baru belajar menyembuhkan. Sejak kecil, Sokalaura memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain di desanya. Kemampuan heal, kekuatan untuk menyembuhkan luka dan penyakit dengan menyentuh. Namun kekuatannya masih sangat terbatas. Dia hanya bisa menyembuhkan luka-luka ringan, seperti goresan, memar, atau demam ringan. Untuk luka yang lebih serius, kekuatannya tidak cukup. Bahkan untuk menggunakan kemampuan itu, dia merasa sangat lelah setelahnya, seolah-olah energi hidupnya tersedot. Neneknya, satu-satunya keluarga yang dia miliki, selalu mengatakan bahwa kemampuan heal adalah hadiah sekaligus kutukan. Penyembuh, kata neneknya, selalu merasakan sakit orang lain. Mereka membawa beban yang tidak bisa dilihat mata. Sokalaura tidak sepenuhnya mengerti apa maksud nenek. Namun dia merasakan kebenarannya setiap kali dia menggunakan kekuatannya. Suatu malam, Sokalaura bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat seorang wanita bercahaya dengan gaun putih panjang. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangannya. Dan di telapak tangannya terdapat 4 kristal bercahaya. Merah, biru, putih, dan hijau. Kristal-kristal itu bersinar dengan intensitas yang menyilaukan. Ketika Sokalaura mencoba meraihnya, kristal-kristal itu meledak menjadi cahaya dan masuk ke dalam dadanya. Dia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi yang sama terulang setiap malam selama sebulan terakhir. Setiap kali, semakin jelas. Setiap kali, semakin nyata. Hingga pada mimpi terakhir, wanita itu akhirnya berbicara dengan suara yang lembut namun menggema. Temukan 4 pecahan. Satukan kembali takdir yang terputus. Hanya kau yang bisa. Sokalaura terbangun dengan kepastian di hatinya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pagi itu, dia menghadap neneknya dengan tekad bulat. Nenek, aku harus pergi, katanya dengan suara yang gemetar, namun mantap. Neneknya, yang sudah tua dan bijaksana, menatapnya dalam diam yang panjang. Air mata menggenang di sudut mata nenek, namun dia tersenyum. Aku sudah tahu hari ini akan tiba, jawab nenek. Ibumu dulu juga bermimpi hal yang sama. Sebelum dia pergi, dan tidak pernah kembali, Sokalaura Tehjiang. Dia tidak pernah mengenal ibunya. Ibunya meninggal saat dia masih bayi, dalam perjalanan mencari sesuatu yang tidak pernah nenek ceritakan. Kini, dia mengerti. Ibunya mencari pecahan kalung itu, dan takdir itu kini jatuh padanya. Dengan ransel berisi obat-obatan herbal, peta kuno yang diberikan nenek, dan tekad yang berkobar, Sokalaura meninggalkan desanya. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di luar sana. Dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Chang Diata, dia harus mencoba. Karena dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebuah panggilan yang tidak bisa dia abaikan. Perjalanan pertamanya adalah menuju negara api. Menurut peta nenek, pecahan pertama tersembunyi di sana, di dalam gunung berapi terbesar. Mulailah dari api, kata nenek sebelum dia pergi.
Api adalah elemen yang paling sulit dijinakkan, namun juga yang paling setia jika sudah mempercayaimu. Perjalanan menuju negara api memakan waktu 3 hari dengan kapal. Sokalaura tidak pernah naik kapal sebelumnya, dan dia merasa mual sepanjang perjalanan. Namun ketika kapal akhirnya merapat di pelabuhan negara api, pemandangan yang dia lihat membuatnya lupa akan rasa muainya. Langit berwarna oranye kemerahan. Asap mengepul dari berbagai gunung berapi di kejauhan, dan udara terasa panas menyengat kulitnya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari desanya yang sejuk dan damai. Penduduk negara api memiliki temperamen yang panas, sesuai dengan elemen mereka. Mereka berbicara keras, tertawa keras, dan bahkan bertengkar dengan keras. Sokalaura merasa terintimidasi, namun dia harus melangkah maju. Dengan peta di tangan, dia mulai mencari petunjuk tentang lokasi pecahan kalung. Namun, di kota pelabuhan itu, dia mendengar rumor yang mengerikan. Banyak petualang yang pergi ke gunung berapi untuk mencari harta karun tidak pernah kembali. Penduduk lokal mengatakan bahwa monster api yang mengerikan hidup di sana. Monster yang bisa membakar apapun hanya dengan tatapannya. Sokalaura merasa ketakutan merayap di hatinya. Bagaimana mungkin dia yang hanya bisa menyembuhkan bisa menghadapi monster seperti itu? Malam itu, di sebuah penginapan murah, Sokalaura duduk sendirian di kamarnya, menatap kristal hijau kecil yang selalu dia bawa. Hadiah terakhir dari nenek. Percayalah pada takdirmu, bisik nenek saat memberikan kristal itu. Dan percayalah, kau tidak akan sendirian. Esok hari, dengan matahari yang menyilaukan, Sokalaura melangkahkan kaki pertamanya menuju gunung berapi. Perjalanan yang panjang dan berbahaya dimulai. Ini adalah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ini adalah awal dari legenda baru. Legenda tentang seorang penyembuh yang akan menjadi penyelamat dunia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan di episode selanjutnya.